بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwani fid din wa akhwati fillah, ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema kajian pada kesempatan siang yang berbahagia ini sesuai yang dipilih oleh tim panitia kajian adalah mengupas seputar fikih seputar ibadah sholat. Jadi tema kajian pada kesempatan siang yang berbahagia ini adalah mengenai seputar fikih seputar ibadah sholat. Jamaah sekalian yang kami hormati dan muliakan rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasannya amalan yang sangat besar dalam Islam, bahkan amalan tersebut adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab pada yaumul qiyamah. Amalan yang pertama kali dihisab pada yaumul qiyamah, sebelum ditanya amalan-amalan yang lain. Yang akan ditanya pertama kali adalah ibadah sholat kita. Kalau ibadah sholatnya bagus, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga pelaksanaannya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, baik amalan tersebut dari awal hingga akhirnya, maka seluruh amalan yang dia punya akan menjadi baik. Demikian pula sebaliknya, andai kata ibadah sholatnya rusak atau bahkan dia tidak memiliki amalan ibadah sholat, maka seluruh amalannya pun akan menjadi rusak dan kelak dia termasuk orang-orang yang menyesal dan merugi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah wa sahahahu Albani, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama kali yang akan dihisab, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah ibadah salat seorang hamba. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru amali. Seandainya ibadah salatnya itu bagus, maka seluruh amalan ibadahnya dianggap bagus. Nilai salatnya 9, seluruh amalannya akan bernilai 9. Demikian sebaliknya, wa in fasada sa'iru amali. Namun apabila ibadah salatnya rusak, amalan ibadah salatnya hancur, tak karuan, tidak sesuai dengan sunnah, maka fasada sa'iru amali, akan rusak, akan hancur pula seluruh amalannya, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah yuhasabu bi salati. Amalan pertama yang kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah salat seorang hamba tersebut. Fa in saluhat, apabila ibadah salatnya itu benar, bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah sukses dan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Namun apabila ibadah salatnya rusak, maka sungguh dia telah gagal
dan merugi. Jemaah sekalian yang kami hormati dan muliakan rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis di atas menunjukkan ibadah salat adalah tolak ukur untuk seluruh amalan. Kalau kita ingin amalan seluruhnya kita bagus, amalan seluruhnya yang kita punya baik, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah diperhatikan salat kita. Apakah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hanya sesuai dengan nenek moyang kita selama ini salat? Oleh karena itu Nabi mengatakan fa in saluhat, kalau ibadah salatnya itu benar apabila idza kana muwafaqa bil kitabi wa sunnati. Ibadah salat seorang hamba itu dikatakan benar manakala sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang dibimbing oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apabila ibadah salatnya tidak sesuai, terlebih niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut bisa jadi dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Andai kata dia mendapatkan, sungguh amat sangat sedikit, dikarenakan ada seseorang yang sholat, dia tidaklah keluar dari sholatnya kecuali hanya mendapatkan terkadang cuma 1/10, 1/9. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yansarifa, tidaklah seorang laki-laki yang selesai melaksanakan salat, wa ma kutiba illa usyru salati, tidak ditulis, tidak dicatat pahala untuk orang tersebut kecuali hanya sedikit sekali, 1/10 pahala saja. Au tusuhu, atau 1/9-nya, au thumunuhu, 1/8, atau 1/7, atau 1/6, 1/5, au nisfuhu, sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada yang ditulis untuk mereka pahala salatnya setengah. Setengah itu sudah banyak, mendapatkan pahala setengah salat. Bahkan ada seseorang yang melakukan ibadah salat selama 60 tahun, namun sangat disayangkan, selama 60 tahun melaksanakan ibadah salat dalam sehari semalam 5 waktu. 60 tahun itu lama, ikhwan. Namun tidak ada yang diterima walaupun hanya 1 salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu salatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan salat selama 60 tahun. Subhanallah, 60 tahun lama sekali. Andai kata seorang hamba mengerjakan salat itu ketika umur 10 tahun, berarti 70 tahun umur. Seumur hidupnya 60 tahun mengerjakan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam tuqbal lahu salatun, tidak ada yang diterima walaupun hanya 1 salat. Kenapa tidak diterima? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis setelahnya, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, atau sebaliknya, wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Di antara sebabnya, dia sempurna ketika ruku namun tidak sempurna ketika sujud, atau dia sempurna ketika melaksanakan sujud namun tidak sempurna ketika ruku. Ini menunjukkan pentingnya ibadah salat harus sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya apabila tidak sesuai, jangankan 1/10, bahkan 60 tahun usianya dia habiskan untuk mengerjakan sholat, 1 sholatnya pun tidak diterima. Betapa rugi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Andai kata sholatnya rusak seluruhnya, amalannya rusak dan dia akan gagal dan merugi. Bagaimana tidak rugi? Sepanjang umurnya 60 tahun sholatnya tidak dianggap.
maka ini kerugian yang sangat besar, kegagalan yang sangat besar, kegagalan yang tidak mungkin bisa untuk diperbaiki andai kata kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sangat berterima kasih alhamdulillah kepada panitia yang telah memberikan tema ini, sangat penting sekali, tentang fikih seputar ibadah sholat. Jangan sampai kita termasuk dalam hadis tadi 60 tahun mengerjakan ibadah sholat, satu sholatnya tidak diterima. Kenapa tadi Pak? Kenapa tadi ikhwan? Karena sholatnya tidak sempurna. Mungkin rukunya sempurna, namun sujudnya tidak. Terlebih lagi ketika gerakan sholat tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ditambah lagi pikirannya melayang. Seperti apa sudah lagi? Maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Maka hendaknya kita bersyukur dan berterima kasih pada panitia yang telah memberikan tema ini. Semoga dengan kajian yang singkat ini pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita bisa menyadari, kita bisa memperbaiki ibadah kita bisa lebih semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk orang yang sholatnya belum sempurna sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah suatu kisah, ada seorang sahabat, seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu di Masjid Nabawi di Madinah. Beliau hendak menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi berada di Masjid Nabawi. Beliau pun masuk, laki-laki tersebut, dan melaksanakan sholat. Setelah salam assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, beliau menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan kalimat salam. Setelah dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Fasolli irji, fasolli, fa innaka lam tusolli." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembalilah. Silahkan sholat lagi karena kamu belum sholat. Padahal tadi sudah sholat belum ya? Sholat. Maka laki-laki tersebut kembali mengerjakan sholat lagi dan dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat di mana sholatnya ya kawan? Tentu berusaha dan berupaya sebaik dan seindah mungkin. Ya, karena yang dilihat siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat, laki-laki tersebut salam ke kanan dan ke kiri, menghampiri Nabi lagi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati berbinar, ya, bisa berjumpa Nabi. Setelah mengucapkan salam dan jawab, Nabi kembali mengulangi kalimat yang kedua, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah wahai fulan, sholat lagi karena engkau belum sholat. Subhanallah. Udah berapa kali ya, 2 kali. Kembali lagi sholat laki-laki tersebut. Lebih indah lagi sholatnya, lebih bagus lagi. Namun ketika selesai dan menghampiri Nabi, tetap di kali ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Silahkan kembali, sholatlah karena engkau belum sholat. Subhanallah. Apa kata laki-laki tersebut? Ya Rasulullah, la usinu ghaira hadhi. Wahai Nabi, aku nggak bisa sholat kecuali itu sholatku yang terbaik sudah. Itu sholatku yang paling bagus yang bisa aku kerjakan. Andai kata itu yang terbagus dan terindah yang aku laksanakan, dan kau melihat langsung, itu engkau belum menganggap aku sholat, bagaimana lagi sudah? Kata laki-laki tersebut, fa'alim, ya Rasulullah, tolong ajari aku. Maka inilah pentingnya kita mempelajari kitab sholat, ya. Karena laki-laki tadi jelas langsung dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dianggap sholat. Makanya wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengerjakan sholat selama 60 tahun, satu sholatnya tidak diterima. Apalagi yang kita misalkan belum mengenal sunnah, kita bisa merasakan dulu ketika belum mengenal sunnah bagaimana sholat kita. Kalau sekarang saja kita yang sudah mengenal sunnah, mungkin pahalanya bisa jadi kita termasuk yang 1/10 andai kata dapat. Lah sebelum ini yang kita jauh dari sunnah, wudunya bagaimana, bacaan sholatnya bagaimana, gerakannya, belum lagi khusyuknya sudah.
Wallahu a'lam. Yang jelas kita sudah berupaya, andai kata kita dulu yang termasuk orang-orang yang sholat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memperbaiki kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mengerjakan sholat namun tidak memperhatikan apakah sholatnya sesuai dengan sunnah atau tidak, Allah ancam fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh, kalau orang-orang yang sholat saja Allah ancam celaka, maka bagaimana lagi orang-orang yang enggak memperdulikan ibadah sholat? Kalau yang sholat saja Allah klaim celaka, maka tentu orang-orang yang tidak sholat kondisinya sangat mengerikan sekali. Kenapa dikatakan celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang celaka sholatnya kriterianya Allah sebutkan, yaitu orang-orang yang lalai dari ibadah sholat, lalai dari waktunya mungkin ya. Apalagi ibu-ibu biasanya sementang sholatnya di rumah, sudah adzan sengaja tidur, sudah adzan sengaja nyur, sudah adzan sengaja lipeti pakaian. Kenapa? Kan di rumah. Itu wanita di luar ya ikhwan. Kalau di sini insya Allah kita enggak ya. Itu di luar. Kalau akhwat kita insya Allah ya, apalagi yang suaminya hadir di sini, insya Allah ya dibimbing langsung sama tim ahli ya. Udah waktu sholat, udah adzan. Jadi yang tepat waktu itu bukan laki-laki ketika adzan langsung masuk, bukan. Perempuan juga dituntut, bahkan sebisa mungkin walaupun di rumah sebelum adzan, ketika sudah kita melihat waktu segera, karena nanti setelah adzan ada sholat rawatib, dan sholat rawatib itu bukan untuk laki-laki saja. Sholat rawatib itu untuk perempuan maupun laki-laki, laki-laki maupun perempuan, dan keutamaannya sangat besar. Ma min abdin muslimin yusalli tatawuan yusalli lillahi ta'ala tintai asyrata tatawuan atau sintai asyrata rak'atan tatawuan ghairul faridati illa banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang yang mengerjakan sholat rawatib sebanyak berapa ya kawan? 12 rakaat setiap hari, sebanyak 12 rakaat. Ghairul faridati, selain sholat fardu yang 5. Apa janji Allah? Janji Rasul SAW, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan buatkan dia rumah di dalam surga. Ya, bagi kita yang mungkin untuk membangun rumah yang besar ya itu sulit, jangan lupa di sana kita bisa mengerjakan suatu amalan sehingga kita bisa memiliki nantinya rumah yang sangat besar, bukan terbuat dari semen dan batu bata, tapi rumah yang terbuat dari emas dan perak, yang tidak memakan modal sampai ratusan juta, miliaran, tidak, cuman menjaga 12 rakaat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Sudah berapa ya kawan? 2 tambah 4 6. Setelah zuhur 2 berapa? 8. Kemudian setelah maghrib 2 10. Terakhir setelah isya 2. Maka genap menjadi 12. Keutamaannya akan dibuatkan rumah di dalam surga. Kalau kita semangat membangun rumah bertahun-tahun, kita ngumpulin uang ya, uang yang sudah kadung di hektar, uang udah kadung diikat, gak kita keluarkan untuk apa? Untuk bisa membangun rumah. Karena mungkin rumah kita selama ini atapnya hanya apa ya ikhwan, kalau zaman dulu ya atap lalang atau daun apa itu, seperti itu. Papannya ya triplek atau gedek bahkan. Maka itu adalah kesempatan ya. Yang rumahnya seperti itu, dia ingin bangun rumah mungkin nggak bisa, karena tahu bangun rumah itu terlebih sekarang material mahal harganya, sangat kemungkinan kecil untuk bisa bangun rumah. Maka jangan lupa ya, di sana Rasul SAW memberikan kabar gembira. Andai kata kita bisa menjaga 12 rakaat rawatib tersebut, Allah akan istimewakan kita nanti mendapatkan rumah di surga.
Jangan sampai kita semangat untuk membangun rumah di dunia, tapi kita nol untuk membangun rumah di akhirat nanti. Ketika kita sudah mengetahui wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Allah katakan apa sebelumnya? Allah sudah mengabarkan akhirat itu hamba-hambaku lebih baik daripada dunia, bahkan lebih kekal. Karena dunia ini fana, sementara akhirat kekal semuanya. Ayat sebelumnya Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Apa ayat lanjutannya, ikhwan? Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu lanjutannya. Bahkan kalian lebih memilih kehidupan yang segera, yaitu kehidupan dunia. Domir antum disebahkan kalian, itu sebagian para mufassirin menyebutkan kalian adalah orang-orang kafir. Bahkan kalian wahai orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia. Namun sebagian mufassirin juga menyebutkan kalian di sini adalah kaum muslimin. Dan kita bisa merasakan dan bisa menyaksikan sebenarnya kita itu termasuk ayat itu atau tidak. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih memilih mendahulukan kehidupan dunia. Kita ingat-ingat, kita renungkan, kita masuk enggak ayat tersebut? Andai kata kita lebih semangat membangun rumah di dunia, sementara kita melalaikan 12 rakaat yang tidak dituntut walaupun 1.000 rupiah, lalu kita tinggalkan, tidak termasuk dalam ayat tersebut. Karena membangun rumah di surga tidak sampai miliaran, bahkan puluhan ribu, bahkan sepeser pun Allah tidak mengharapkan, tidak menginginkan itu. Yang Allah mau dari kita adalah menjaga 12 apa tadi, ikhwan? 12 sholat. Nah, andai kata sholat rawatibnya saja demikian besar pahalanya, lalu bagaimana lagi sholat yang lima? Tentu sangat amat besar keutamaannya. Dua kriteria orang-orang yang dikatakan celaka oleh Allah. Yang pertama tadi alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya, tidak peduli dengan waktunya, tidak memperhatikan sesuai dengan tuntunan atau tidak. Kemudian yang kedua alladzina hum yuraun, orang-orang yang riya, orang-orang yang ibadah sholatnya enggak ikhlas. Oleh karena itu Nabi tadi menyebutkan mamin abdin muslimin yusolli lillah, tidaklah seorang hamba yang muslim yang mengerjakan sholat 12 rakaat lillah, diberikan titel lillah, karena Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayat yang lain, inna sholati kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya itu untuk Allah, ibadah sholatku, ibadah berkorbanku, sembelihanku, hidup dan matiku seluruhnya aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita persembahkan untuk Allah, sementara kita ini bisa hidup, bisa memiliki pendengaran dan penglihatan, jantung kita sehat, ginjal kita sehat, kita memiliki kaki yang bisa melangkah. Semua itu nikmat dari Allah yang jumlahnya tidak terhitung, sudah triliunan. Kita tidak sanggup untuk membayarnya. Jangankan mata, satu saja kenikmatan tidak mampu, apalagi kenikmatannya itu sangat banyak, tidak terhitung. Maka sangat benar andai kata kalian menghitung nikmat-nikmatku, kalian tidak akan mampu. Bagaimana mampu satu nikmat saja kita tidak mampu menghitung. Contoh nikmat air saja sudah. Sejak kita kecil, ya kita minumnya dengan air, buang kotoran dengan air, kita nyiram tanaman dengan air, kita cuci mobil dengan air, cuci kendaraan, membersihkan rumah, semua dengan air. Mau kita bayar berapa air itu? Kita mandi setiap hari, kita berwudu dan seterusnya. Sepanjang umur kita menggunakan air, kita nggak bisa menghitung. Apalagi oksigen sudah, mata penglihatan sudah nggak bisa terhitung. Nah, karena itu Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada padamu itu dari Allah. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin hadirat yang kami hormati dan muliakan, itulah tentang perkara sholat yang pertama kali yang kita bahas adalah bahwasannya ibadah sholat adalah amalan pertama yang nanti akan dihisab. Maka hendaknya kita memperhatikan ibadah sholat kita.
Kalau ingin amalan-amalan kita yang lain baik ya. Kemudian poin yang kedua seputar ibadah sholat, bahwasanya as-sholatu hiya min arkanil Islam. Sholat itu termasuk rukun Islam. Bahkan sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu adalah tiangnya agama. Wa amuduhu as-sholat, tiang agama kata Nabi SAW sholat. Andai kata seseorang Islam tetapi nggak pernah mengerjakan sholat, maka ibarat bangunan yang nggak punya tiang. Bangunan nggak punya tiang sama saja dia itu bukan bangunan. Kaum muslimin Islam tapi dia tidak sholat, sama saja runtuh keislamannya. Oleh karena itu para ulama salaf mereka berselisih pendapat dengan perselisihan yang sangat sengit. Apakah orang yang tidak mengerjakan sholat kafir atau tidak? Apakah orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam atau tidak? Karena jelas bahwasanya sholat itu tiangnya agama. Kalau nggak mengerjakan sholat sama saja bangunan nggak ada tiang yang roboh sudah. Khanafiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwasanya meninggalkan ibadah sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Jadi sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, sengaja berarti kita sudah mengerjakan dosa besar yang paling besar. Ini dosa sekian banyak dosa-dosa besar, nah yang paling unggul, yang paling besarnya adalah dosa apa ikhwan? Meninggalkan sholat. Itu dosa besar yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Bahkan kata beliau, dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, dosa merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada minum minuman keras, lebih besar daripada membunuh. Jika kita melihat ada orang membunuh itu sangat kejam, kita sangat mengutuk, kita sangat benci. Tetapi sebenarnya syariat lebih benci melihat seorang hamba gak mengerjakan sholat. Tapi demikianlah, karena ilmu yang semakin sedikit, terkadang kita salah menilai dosa yang dibawa itu. Kita benar-benar benci sekali, kita mengingkari, kita marah-marah. Tetapi ketika melihat orang tidak sholat, kita biasa-biasa saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kata beliau, orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia plus di akhirat. Jadi kehinaan orang yang meninggalkan sholat itu bukan hanya di akhirat nanti, bahkan di dunia sudah mendapatkan kehinaan. Dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah, maka hiduplah generasi setelahnya, generasi yang mereka adaa'us shalah, menyia-nyiakan ibadah salat, wa taba'u syahawat, mereka selalu mengikuti syahwatnya, selera yang mana diikuti terus. Fasaufa yalqauna ghayya, ancam kelak orang itu akan melihat al-ghayya illa man taba wa amana wa amila sholih, kecuali orang-orang yang bertaubat, yang selama ini tidak sholat dia kemudian sholat, dia beriman dan mengerjakan amal sholeh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwatnya, kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya, kelak mereka akan menemui ghayya. Apa itu ghayya? Kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ibnu Mas'ud itu sahabat yang betisnya itu kecil ya ikhwan, yang pernah ditertawakan siapa? Sebagian sahabat ketika manjat di pohon. Itu sahabat Ibnu Mas'ud. Tetapi beliau itu langsung belajar dengan lisan Nabi SAW 70 surat, bahkan seluruh Al-Quran. Nah, karena itu Nabi SAW mengatakan, maka yuridu, barang siapa yang ingin
membaca Al-Quran persis seperti Al-Quran diturunkan, falyaqra, maka silakan dia membaca bacaan seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, seorang ahli tafsir, pakarnya tafsir. Beliau memaknai goya adalah sebuah lembah, sebuah sungai. Goya adalah sebuah sungai di neraka jahanam yang makannya sangat menjijikkan dan tempatnya sangat amat dalam di neraka jahanam. Ini menunjukkan meninggalkan sholat itu dosanya sangat besar. Kalau enggak terlalu besar tidak akan diancam dengan goya. Apa tadi goya, ikhwan? Sungai yang berada di neraka jahanam. Di sana ada makanan-makanan yang sangat menjijikkan untuk neraka jahanam, untuk penduduknya yang akan tinggal di sana. Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mereka kelak akan menjumpai sungai yang ada di neraka jahanam. Namanya goya dalam bahasa. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tatkala ahlul jannah, penduduk surga, nanti mereka sudah masuk ke dalam surga, mereka bertanya-tanya, ya. Fi jannati yatasaalun. Mereka saling bertanya sesama temannya yang berada di surga. Bertanya tentang apa? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang pendosa. Apa pertanyaannya? Mereka bertanya kepada ahlun neraka. Masalakakum fi saqar wa fulan? Kenapa kamu bisa masuk ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Subhanallah. Maha baiknya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita kaum muslimin, terlebih menjadikan kita mengenal sunnah sebelum kita meninggal, sehingga kita mengerti betapa mahal, betapa tingginya nilai sunnah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita tidak mengetahui dan tidak mengenal sunnah, akankah kita bisa sholat 5 waktu? Andai kata kita sholat 5 waktu, yakinkah kita diterima? Bisa jadi seperti hadis tadi, 60 tahun tidak diterima. Itulah ancaman bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat di kehidupan dunia. Mereka masuk ke neraka mana, ikhwan? Neraka saqar. Orang-orang di surga mereka tanya-tanya, kok bisa ya si fulan masuk neraka saqar? Ternyata jawabannya, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu bukan orang-orang yang suka mengerjakan sholat. Makanya anas sholata amrun muhimun. Sholat itu adalah perkara yang sangat besar sekali, perkara yang sangat penting sekali. Karena sangat pentingnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, bahkan memerintahkan seluruh hamba-hambanya untuk mengerjakan ibadah salat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Allah langsung ngomong kepada Nabi, wahai Nabi, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Nabi diperintah oleh Allah untuk menyuruh keluarganya menegakkan sholat. Itu Nabi SAW. Wa'muru ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan bersabar ketika menyuruh keluarganya. Mungkin disuruh sekali, diperintah sekali nggak gerak, besok terus diingatkan. Nggak ngerjakan ya sudah terus. Karena andai kata yang kita ajak dari keluarga kita misalkan tetap nggak mau sholat, sementara kita sudah ingatkan, kita sudah lepas tanggung jawab. Kalau kita hanya mengingatkan sekali, 2 kali selesai, dia maksudnya sudah, memang dia orangnya nggak mau sholat, diingatkan pun, diingatkan nggak diingatkan sama saja, beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap mengingatkan, kita lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita berhenti, maka kita dalam bahaya. Kita termasuk orang yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Mau dan tidak mau urusan dia. Yang penting kita sudah ingatkan. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, misalkan teman, saudara, keluarga, abang, adik,
bibi atau yang semisalnya, hendaknya tetap kita ingatkan dengan cara yang santun di momen yang pas ya. Kita diajak makan dulu, diajak senang, baru disampaikan. Kalau tiba-tiba ngomongin ya bisa jadi putus ya ikhwan ya, panas. Kita aja kalau kondisinya nggak pas tiba-tiba diomongin, putus apa nggak ikhwan? Sumu ya kan? Gerem kan? Kamu nah perlu di situ kita cari momen yang pas ketika mengingatkan. Khonafila rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang selanjutnya, setelah Allah memerintahkan nabinya untuk mengerjakan sholat keluarganya dan bersabar dalam memerintahkannya, Allah mengatakan la nas'aluka rizqan, kami enggak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, bahkan kami yang memberikan rezeki kepadamu, wal akibatu littaqwa, dan kebaikan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ibadah. Allah tidak meminta timbal balik. Allah tidak meminta rezeki. Tidak sebagaimana sesama hamba, kita memerintahkan sesuatu ada timbal baliknya ya. Disuruh kerjakan bangunan ya ada upahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, nahnu narzuquka, kami yang memberikan kalian rezeki, la nas'aluka rizqan, kami enggak minta apa-apa. Penting kerjakan saja sholat, itu akan ada kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kami nggak minta apa-apa. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta apapun. Bahkan seorang hamba yang mengerjakan ibadah sholat sebenarnya kebaikannya untuk hamba tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Kata Nabi, perintahkanlah anak-anak kalian, perintahkanlah putra-putri kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka masih berusia 7 tahun. Jadi 7 tahun itu sudah mendapatkan perintah ya, walaupun belum mendapatkan beban taklif. Beban taklif artinya wajib bukan, tetapi itu mendapatkan perintah agar mereka nanti ketika sudah usia balik sudah terbiasa. Jadi diperintahkan untuk mengerjakan sholat ketika 7 tahun. Gak boleh dipukul. Kalau gak mau ya sudah, penting diajak sholat, disuruh, diomongin. Sana leh sholat ke masjid udah adzan. Gak mau lagi mainan ya udah biarkan gak apa-apa. Ya. Gak ada tekanan di situ. Masih usia berapa ya kawan? 7 tahun. Tetapi ketika sudah 10 tahun baru, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukul mereka ketika sudah usianya 10 tahun. Kalau udah menginjak 10 tahun disuruh sholat masih mainan, kita cari kayu ya. Tangan kita main, tapi nggak pernah kena kulitnya, cuma gini aja. Kalau kena bahaya nanti ya. Dipukul dengan pukulan yang tidak membekas ya. Pukulan yang tidak menyakitin. Karena ketika syariat memerintahkan untuk memukul, itu bukan berarti bertindak kasar ya. Itu pukulan hanya menunjukkan ketegasan saja ya. Tidak pukulan yang sifatnya menyakiti. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin, pukul mereka ketika usia 10 tahun, disuruh nggak mau sholat diperintahkan untuk dipukul, dijewer. Pukulan jeweran yang tidak membekas. Wa farriqu bainahum fil madaji. Kemudian perintahnya setelah usia 10 tahun disuruh memisahkan tempat tidurnya. Kalau anaknya 5, rumahnya sempit, kamar cuma 2 ya. Bisa juga diselai bantal ya. Tidak kita dulu di pondok gitu juga ya, satu ruangan orangnya banyak ya, dipisah, dikasih kayu-kayu, ada pembatas-pembatasnya nggak masalah. Tapi kalau rumahnya besar alhamdulillah ya, satu kamar itu mungkin ada 3 bayang ya, bagaimana hotel kan bisa ya, ada 3 bayang kecil-kecil, nah ditaruh di situ. Atau bayangnya satu besar nggak apa-apa, tetapi ada pembatasnya. Nah sabda Nabi, wa farriqu bainahum, pisahkan mereka. Anak-anak yang masih tidur sama emaknya usia 10 tahun dibimbing, nggak boleh tidur sama orang tuanya, karena 10 tahun itu sudah mengerti ya, karena usia tamyiz itu berapa tahun ya kawan? 7 tahun ya, 7 tahun aja sudah bisa membedakan, apalagi 10. Oleh karena itu disuruh mukul dan disuruh
oleh syariat untuk dipisah tempat tidurnya, ya. Andai kata tidak terpisah pun dikasih sekat-sekat. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menyebutkan 3 poin tentang perkara ibadah sholat. Yang pertama, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab. Yang kedua, bahwasanya sholat termasuk rukun Islam, ya. Rukun Islam yang kedua adalah sholat yang pertama kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dan umatnya, ya, dan segenap para orang tua untuk membimbing keluarganya, putra-putrinya untuk mengerjakan sholat. Khana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya fawaidus sholat, keutamaan orang-orang yang bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Yang pertama, bahwasanya ibadah sholat itu adalah penyejuk hati, penenang jiwa, qurratul ayun, ya. Nabi SAW menyebutkan sholat itu qurratul ayun. Apa itu? Penyejuk jiwa. Layaknya anak-anak, buah hati itu disebut juga qurratul ayun. Kalau kita melihat anak-anak kita, apalagi masih usia kecil, itu sejuk terasa di hati, senang sekali. Nah, demikianlah ibadah sholat itu di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di sisi syariat Islam itu sebagai penyejuk, bukan beban. Kalau kita masih menganggap beban, berarti perlu dicek keimanan kita, ya. Perlu dicek keimanan kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna mahubbiba ilayya min dunyakum, sesungguhnya dijadikan kecintaan untukku dari dunia ini. Apa kata Nabi? An-nisa'u wat-tibu, para istri dan wangi-wangian. Kemudian waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku ketika sholat. Oleh karena itu Nabi ketika menyuruh Bilal, ya Bilal, ketika menyuruh adzan, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arihna bis shalah, wahai Bilal, arihna bis shalah, istirahatkan kita, tenangkan kita dengan adzan, dengan sholat. Jadi sholat itu membuat hati kita tenang, sejuk. Kalau ternyata beban berat, berarti perlu dipertanyakan keimanan kita. Sebenarnya ada apa dengan iman kita? Bisa jadi di antara sebabnya dosa yang menumpuk di dalam hati. Ketika kita berat melaksanakan ibadah apapun itu, termasuk sholat, ketika tiba waktu sholat kok berat, ya, bisa jadi itu adalah noda-noda hitam yang ada di dalam hati. Karena apabila seorang hamba melakukan dosa, nuktatun sauda fi qalbi, akan tercoreng titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertobat, wa intaba wa naza'a wastaghfara sukila minhu, kalau dia bertobat, ya, dan dosa-dosanya dia berhenti, beristighfar, mohon ampun, maka akan bening kembali itu hatinya. Fa in zada hatta ya'lu qalbu. Apabila dia terus bermaksiat, terus berbuat dosa tanpa bertobat, maka akan hitam hatinya sampai menyelimuti seluruh hati. Nah, kalau hatinya sudah hitam, bagaimana dia bisa mengerjakan ibadah? Karena tentunya sangat amat berat. Nah, solusinya banyak istighfar, karena pesan Nabi, fa in taba wa naza'a wastaghfar. Kalau dia bertobat, ya, dia berhenti dari dosa-dosanya, beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosanya, atas kelalaiannya selama ini, maka hatinya akan bening. Jadi tips agar hati kita bisa bening, banyak-banyak, ya kawan, istighfar. Banyak-banyak istighfar ketika di jalan, ketika mau tidur, bangun tidur, ya, naik kendaraan berangkat sholat, naik kendaraan mau ke ladang, kan bisa kita sambil beristighfar. Udah kita astagfirullah. Bisa jadi dengan banyak-banyak beristighfar, kita semakin ringan untuk melaksanakan ibadah sholat, semakin ringan untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau kita ada di antara kita yang berat membaca Al-Quran, bisa jadi titik-titik hitam di dalam hati kita banyak, sehingga berat. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah ibadah sholat sebenarnya sebagai penyejuk jiwa.
Makanya kalau kita sedang ditimpa gundah-gulana, ditimpa kesedihan, lagi mendapatkan problem hidup, kita itu sholat. Kita memohon kepada Allah, bukan ketika mendapatkan kegundah-gulanaan, mendapatkan problem, masalah. Kita doanya di mana ya, kawan? Di medsos. Ya Allah, tapi di status, dibuat di Facebook. Ya Allah, semoga hamba diberikan kesabaran. Doa kok melalui perantara, kan namanya perantara itu. Doa kepada Allah, tetapi ditulis di mana ya kawan? Di media. Innama husni, sesungguhnya kesedihanku ilallah, hanya kepada Allah, ditulis dengan kata-kata yang apa itu? Kalau sedang mendapatkan problem hidup, hentangkan saja. Ambil air untuk sholat dan mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena tidaklah ada suatu masalah, pasti ada solusi. Setiap ada kesulitan, inna ma'al usri yusra. Pasti itu ya kawan. Setiap ada kesulitan pasti. Kita selama hidup banyak musibah, banyak cobaan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa duduk di sini. Berarti problem yang kita hadapi sebelum-sebelumnya bisa teratasi. Itu sudah pasangan, beriringan. Setiap ada masalah pasti di belakangnya menyusul kemudahan. Maka ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan kesulitan, sabar. Sebenarnya kemudahan itu sudah menunggu di belakang. Hanya saja bagaimana sikap kita ya ketika mendapatkan ujian dan cobaan, apakah kita mengadu kepada Allah atau mengadu kepada media sosial kemudian dikomentari, sebulan sabar macam. Seorang ahlu sunnah hendaknya dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanafila rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan salat yang kedua akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari bulan Ramadan sekarang sampai berikutnya. Apa kata Nabi? Mukaffiratun ma bainahunna idza jituni batil kabair. Di antara itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Idza jituni batil kabair. Ada syaratnya lagi ya, apa? Kalau dijauhi dosa-dosa besar. Jadi selama 5 waktu ya, kita melaksanakan sholat, kita tidak mengerjakan dosa-dosa besar, dosa-dosa kita diampuni. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat adalah bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana meninggalkan sholat menyebabkan seseorang masuk neraka tadi, kawan. Neraka Sakor itu ada di surat Al-Mudaththir nanti ya. Surat Al-Mudaththir bisa dibaca di sana tentang kisah penduduk surga itu yang saling bertanya, kenapa kok si fulan itu di sana ya? Berada di neraka Sakor. Tinggal dilihat nanti di terjemahannya. Yang ketiga adalah bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana meninggalkannya bisa masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dari Thauban radhiyallahu taala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi amalin ya Rasulullah." Beritakan kepadaku tentang suatu amalan. A'maluhu yudkhilunillahu bihil jannah. Apabila aku amalkan, aku akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bikafratis sujudi." Kalau kau mau masuk ke dalam surga, silahkan perbanyak sujud karena Allah. Perbanyak sujud maksudnya perbanyak sholat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena sesungguhnya tidaklah engkau melakukan sujud 1 kali sujud illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali akan Allah angkat 1 derajat untukmu, wa hatta anka biha khati'atan, Allah hapuskan 1 dosa untukmu setiap 1 kali sujud. Nah, kita dalam sehari semalam berapa kali sujud ya Pak? Nah, sebanyak itu akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, dan sebanyak itu pula akan dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian keutamaan sholat yang keempat, bahwasanya sholat itu adalah cahaya. Ya? Jadi seseorang yang nggak pernah sholat atau jarang sholat, maka dia nanti tidak punya cahaya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari
Abi Malik Al-Asy'ari, Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Jadi kesucian itu setengah daripada keimanan, separuh keimanan. Kalimat walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Jadi kalimat alhamdulillah, alhamdulillah itu besar sekali pahalanya, kan? Sampai orang-orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Nanti tak kala amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, nah amalan kebajikan kita itu dengan kalimat alhamdulillah bisa memenuhi timbangan kebajikan tadi. Semakin banyak yang dia ucapkan, maka semakin penuh dan bisa mengalahkan amal keburukan. Dan kalimat walhamdulillah, subhanallahi walhamdulillah, tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan kalimat subhanallah dan alhamdulillah, dua kalimat yang diucapkan seorang hamba saking besarnya pahalanya itu memenuhi langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Mampu. Hanya kalimat sedikit pahalanya sangat besar sekali. Namun sangat sayang banyak yang belum tahu, atau banyak yang belum mengamalkan. Padahal pahalanya sangat besar. Oleh karena itu bisa jadi antara sesama kita, mungkin kita sama-sama sholat 5 waktu, sama-sama hadir di majelis taklim, sama-sama puasa, sama-sama sedekah, bisa jadi satu dengan yang lainnya itu pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ada pada orang tersebut. Dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, misalnya sering berzikir, itu pahalanya sangat jauh sekali. Padahal bisa jadi kita sama-sama sholat 5 waktu. Kemudian was-sholatu nurun, kata Nabi, sholat itu cahaya. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti keimanan seorang hamba. Kemudian was-sabru diyaun, sabar itu adalah cahaya. Rawahu Muslim. Karena fil rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan kenapa sholat dikatakan cahaya, yakni dengan sholat seseorang akan mendapatkan cahaya, yaitu dengan terbimbing kehidupannya, akan terbimbing menuju jalan kebenaran dengan cahaya tersebut, sehingga dengan terbimbingnya dengan cahaya tersebut dapat mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Karena inna sholata, sesungguhnya sholat itu apa ya kawan? Karena ada yang hafal ayatnya, dapat mencegah takhsya anil fahsya'i wal munkar. Kama qala ta'ala, sesungguhnya ibadah sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi untuk diantara tips untuk menentukan sholat kita diterima nggak sih sebenarnya, lihat perbuatan kita, perbuatan keji dan munkarnya masih lanjut atau enggak. Kalau masih lanjut bisa jadi sholat kita belum benar. Maka itu saja kita ngeceknya, karena sholat itu bisa mencegah takhsya anil fahsya'i wal munkar. Jadi cahaya yang dimaksud adalah bisa membimbing seseorang dari kebenaran, sehingga dengan cahaya tersebut dia terbebas, terselamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Atau cahaya mana yang kedua, yaitu mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat ketika orang kegelapan dia mendapatkan cahaya. Dan yang ketiga akan bersinar nanti wajahnya pada hari kiamat. Karena orang-orang yang mengerjakan ibadah sholat itu umat Nabi SAW akan terlihat bersinar cemerlang. Apanya ya kawan? Bekas-bekas wudhu, yaitu orang wudhu berarti dia sholat, wajahnya, anggota wudhunya itu nanti pada hari kiamat akan nampak berkilau. Itu tanda umatnya siapa ya kawan? Umat Nabi SAW yang sholat. Kalau yang sholat dia gelap. Karena fil rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tentang pentingnya mengerjakan ibadah sholat. Kita masih membaca dan membahas tentang pentingnya ibadah sholat dan keutamaannya. Tentunya sebelum mengupas tentang sholat, kita mengupas sebelumnya tentang toharo, tentang apa ya kawan, air yang untuk dipakai, kemudian tata cara berwudu, ya. Baru nanti rukun sholat, syarat sholat dan seterusnya, agar ibadah sholat kita itu benar. Sebelum memperbaiki sholat, apa perlu diperbaiki ya kawan? Wudunya. Kalau wudunya sudah tidak sesuai, cuman kita bisa. Maka pada kesempatan saya yang berbahagia ini, mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama tentang penting
pentingnya menjaga sholat dan bahaya, ya, risiko yang sangat besar orang-orang yang meninggalkan sholat. Semoga yang sedikit ini ya dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk pembicara, demikian juga ikhwan dan akhwat ya. Nah, demikian lebih dan kurangnya saya maaf. Apa yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dan taufiknya. Adapun yang keliru dan salah, saya mohon maaf, itu berasal dari kelemahan ilmu yang saya miliki. Saya sangat menunggu dan menanti teguran ya, agar saya bisa klarifikasi ya, baik lewat media atau langsung ketika ada yang keliru. Saya sangat menginginkan hal itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.